Setelah Jinwo setuju untuk mewarisi kekuatan Shadow Monarch, status playernya langsung dicabut oleh sistem. Sistemnya sendiri juga otomatis akan langsung terhapus dan limiter yang selama ini membatasi kekuatannya Jinwo pun juga ikutan dihapus. Dengan 100% kekuatan Shadow Monarch sudah masuk ke dalam tubuhnya, kini Igris dan Beru bisa menggunakan kekuatan mereka secara penuh. Dan Ashborn akhirnya bisa beristirahat dengan tenang di alam kehampaan. Fangs Monarch dan Frost Monarch yang merasakan waktunya semakin mepet, benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh pecahan cahaya paling terang yang meminjamkan kekuatannya kepada ayahnya Jinwo yang justru memilih untuk memuluskan jalan kebangkitan sang Shadow Monarch. Tanpa menjawab sepatah kata pun, ayah Jinwo langsung pasang kuda-kuda tempur untuk menghadapi dua orang Monarch yang sedang dilanda kepanikan itu. Dengan gaya bertarung yang bisa dibilang sangat mirip dengan Jinwo, ayah Jinwo terlihat bisa membaca setiap serangan dari kedua Monarch yang kemudian memanfaatkan hujaman tombaknya Frost Monarch untuk menangkis serangan-serangan dari Fangs Monarch. Lalu dalam sebuah momen yang cukup epik, ayah Jinwo berhasil menyarangkan tendangan mantapnya ke arah dagunya Frost Monarch sesaat sebelum sang Monarch es menyemburkan nafas bekunya. Di saat Frost Monarch nyungsep di sebuah gedung bertingkat, giliran mulutnya Fangs Monarch yang diculek dengan daggernya saat si Raja Binatang Buas itu akan mencaploknya. Fangs Monarch yang sempat tersulut emosinya dan berniat mencabik-cabik ayahnya Jinwo itu tiba-tiba merasakan firasat yang sangat buruk. Firasat buruk yang insting binatang buasnya rasakan memaksa Fangs Monarch untuk langsung menunduk hingga nyaris tiarap lalu melompat mundur menjauh dari balok es yang mengurung Sung Jinwo. Lalu saat Frost Monarch berniat melanjutkan kembali pertarungannya, Fangs Monarch memutuskan untuk segera pamit meninggalkan medan pertempuran. Fangs Monarch yang pernah merasakan secara langsung betapa mengerikannya kekuatan sang Shadow Monarch langsung lari ngacir tanpa peduli dengan janjinya kepada Frost Monarch yang tentu saja membuat sang iblis es jadi gedek dengan tingkah pola rekannya itu. Setelah ditinggal pergi oleh Fangs Monarch, Frost Monarch langsung pasang mode terkuat untuk menghujani Jinwo dan ayahnya dengan tombak es yang jumlahnya mungkin sampai jutaan biji. Namun karena ayahnya Jinwo masih bisa menghandle hujan tombak es tersebut, Frost Monarch bermaksud menjatuhkan sebuah meteor es berukuran raksasa untuk membekukan seluruh TKP. Namun rencananya itu gagal total gara-gara Beru tiba-tiba meluncur dan menghancurkannya dengan sekali pukulan. Di waktu yang sama, Igris juga sudah standby di lokasi untuk melindungi ayahnya Jinwo dari serangannya Frost Monarch. Melihat Igris dan Beru berhasil keluar dari penjara esnya, Frost Monarch yang sepertinya sudah sadar kalau keduanya sudah mendapatkan kekuatan penuhnya kembali hanya bisa terlihat cengok yang dilanjutkan dengan ekspresi ngeri-ngeri sedap karena kebangkitan keduanya juga berarti kebangkitan sang Shadow Monarch. Dan benar, dengan sangat elegan, Jinwo keluar dari penjara esnya sambil berujar kalau ramalan sang arsitek memang tidak bisa dipercaya. Lalu karena tidak kelihatan batang hidungnya, Jinwo merasa sangat terhina dengan perbuatan Fangs Monarch yang pergi tanpa berpamitan terlebih dahulu kepadanya. Melihat Sung Jinwo dengan santainya keluar dari penjara esnya, Frost Monarch terlihat langsung bergidik ngeri. Tanpa menggunakan detektor apapun, dia langsung bisa merasakan betapa jauhnya perbandingan kekuatannya dengan sang Shadow Monarch. Sung Jinwo-nya sendiri terlihat acuh dengan keberadaan Frost Monarch karena yang menjadi fokusnya sekarang hanyalah menemukan lokasi kaburnya Fangs Monarch dengan memperluas domainnya hingga menyelimuti seluruh permukaan bumi. Saat perhatian Jinwo teralihkan karena sudah menemukan posisi buruannya, Frost Monarch melihatnya sebagai peluang sekali seumur hidup untuk bisa menyerangnya dari belakang. Namun siapa sangka, lesatan trisula esnya Frost Monarch yang sudah dilempar dengan kekuatan penuh bisa Jinwo hentikan hanya dengan satu tangannya saja. Makin pucatlah si Frost Monarch ini setelah melihat langsung kekuatan dari sang Shadow Monarch, sang pecahan cahaya paling terang sekaligus salah satu raja terkuat di alam semesta. Tapi alhamdulillahnya Jinwo bilang gilirannya Frost Monarch masih belakangan. Setelah urusannya dengan Fangs Monarch, dia selesaikan terlebih dahulu. Di sebuah hutan, Fangs Monarch terlihat sangat lega karena bisa langsung kabur tanpa terlibat cekcok terlebih dahulu dengan Frost Monarch. Karena situasinya sudah jadi begini, dia kemudian memutuskan untuk bersembunyi terlebih dahulu sampai waktu kebangkitan sang Destruction Monarch tiba. Tapi baru sebentar dia merasa lega, bulu kuduknya langsung berdiri lagi begitu merasakan aura sang Shadow Monarch di dekatnya. Aroma kematian yang kembali tercium di moncong serigalanya membuatnya langsung bertekuk lutut, menjilat, menyembah, melakukan apapun agar nyawanya bisa diampuni. Fangs Monarch bahkan tak segan menawarkan MOU kepada Jinwo, di mana saat pasukan sang Destruction Monarch tiba nanti, dia dan pasukannya akan bertarung di pihaknya Jinwo. Mendengar Jinwo bilang oke lah, Fangs Monarch langsung nyengir licik, merasa tipu dayanya sudah berhasil menipu sisi kemanusiaannya sang Shadow Monarch. Namun siapa sangka, oke lahnya Jinwo ternyata masih ada lanjutannya. Jinwo bilang, oleh karena Fangs Monarch sudah meninggalkan bekas cakaran di tubuhnya sebanyak 5 baris, Jinwo baru akan benar-benar mengampuninya jika si Fangs Monarch masih mampu bertahan hidup setelah menerima 5 serangan darinya.
lainnya. Sadar kalau itu sama saja dengan eksekusi di tempat, Fangs Monarch yang merasa harga dirinya sudah diinjak-injak langsung memutuskan untuk melakukan perang puputan. Meski pada akhirnya nanti dia yakin tetap bakalan mati, tetapi Fangs Monarch berharap bisa paling tidak membuat Jinwo sedikit cacat sebagai kenang-kenangan darinya. Sayangnya meski sudah bertransformasi menjadi seekor manusia serigala berukuran raksasa, satu tebasan daggernya Jinwo tanpa kesulitan langsung membuat satu lengannya Fangs Monarch menjadi potongan Lego. Sehingga masih tersisa 4 tebasan lagi untuk menyempurnakan kelima potongan Legonya Jinwo. Bukan sebagai sebuah ancaman. Satu-satunya ancaman yang membuatnya harus tetap menunggu sampai Jinwo kembali adalah Igris, yang ternyata dulunya dikenal sebagai The Knight of Death, satu dari sepasang sayap pasukan bayangannya Shadow Monarch. Kemanapun Frost Monarch mencoba kabur, Igris akan terus menguber-ubernya. Meski sebenarnya dia masih belum selevel dengan Frost Monarch, tetapi karena setiap kali dibikin mati, Igris akan terus beregenerasi kembali, Frost Monarch jadi merasa kewalahan jika harus terus beradu stamina dengannya. Namun saat Frost Monarch mencoba untuk main gertak sambal, siapa sangka Jinwo sudah keburu keluar dari balik jubah bayangnya Igris dengan membawa oleh-oleh 2 taring utamanya Fangs Monarch. Kata Jinwo, kematian Plague Monarch, Fangs Monarch, dan Frost Monarch akan menjadi peringatan bagi para monarch yang lain. Tidak terima dicap mati padahal belum, Frost Monarch mencoba melakukan percobaan terakhir untuk menyerang Jinwo. Namun baru sedetik bergerak, satu golok naganya Jinwo sudah keburu menembus dadanya yang sebelah kiri, yang langsung dilanjut dengan satu colokan lagi di sebelahnya dengan golok yang lain. Dan saat akan menembakkan biju dama esnya lagi, mulut Frost Monarch langsung dibekap, disusul dengan sebuah uppercut dengan menggunakan sebuah dagger. Jinwo bilang, dia penasaran jika Fangs Monarch tewas dalam serangan keempat, Frost Monarch baru akan tewas di serangan keberapa. Tapi rasa penasarannya itu langsung terjawab lunas karena Frost Monarch ternyata sudah tidak bisa bertahan lagi. Setelah urusannya dengan ketiga Monarch selesai, Jinwo bertanya kepada Beru kemana perginya orang yang sudah melindungi kebangkitannya. Beru bilang orang tersebut sudah menghilang tanpa jejak, namun Jinwo menemukan sebuah dagger tergeletak di tanah. Sementara pemilik dagger tersebut sepertinya sedang dalam kondisi yang tidak baik. Sebagai konsekuensi dari menggunakan kekuatan rulers, tubuh ayah Jinwo perlahan mulai menghilang. Namun dia sama sekali tidak menyesal karena apa yang harus dia lakukan sudah dia lakukan. Nah, sebelum tubuhnya menghilang sepenuhnya, Jinwo yang entah itu masih sepenuhnya Jinwo atau bukan, berhasil menemukannya terlebih dahulu. Gate merupakan sebuah lubang besar yang memanggil para makhluk sihir. Setelah bos dungeon dikalahkan, semua hunter hanya punya waktu 1 jam untuk bisa keluar dari dalam dungeon sebelum gate tertutup secara otomatis. Namun ayah Jinwo gagal melakukan hal itu. Dalam kondisi frustasi, para rulers melakukan kontak dengannya, meminjamkan kekuatan mereka dan memberinya tugas untuk menghentikan para monarch, termasuk Shadow Monarch yang sebentar lagi akan mewujud di bumi. Karena kepepet dan tidak punya pilihan lain, ayah Jinwo pun menerima tugas berat tersebut dan kembali ke bumi sebagai utusan para rulers. Namun tugas beratnya itu langsung gagal sebelum dia jalankan. Begitu tahu kalau wadahnya Shadow Monarch adalah Jinwo, anaknya sendiri. Meski tahu yang ada di dalam tubuhnya Jinwo adalah ancaman terbesar umat manusia, ayah Jinwo tidak bisa berbuat banyak selain hanya terus mengawasinya dari kejauhan. Siapa sangka para rulers yang sejak awal fokus utamanya adalah menghentikan kembalinya Shadow Monarch pada akhirnya berubah pikiran. Sang pecahan cahaya paling terang kemudian memberi ayah Jinwo perintah baru untuk melindungi Shadow Monarch. Karena menurut hitung-hitungan mereka, keberadaan Shadow Monarch sangat dibutuhkan untuk menggagalkan rencana besar para monarch. Pasukannya Destruction Monarch diperkirakan akan sampai di bumi lebih dulu ketimbang tentara rulers. Dan hanya Shadow Monarch dan tentaranya saja yang punya kekuatan untuk menandinginya. Meskipun itu adalah sebuah pertaruhan yang sangat besar, mengingat tidak ada yang tahu pada akhirnya nanti Shadow Monarch akan memihak siapa. Namun sekarang semuanya sudah jelas. Sebenarnya ayah Jinwo tidak ingin masa-masa sakaratul mautnya itu sampai ketahuan. Dan lagi dia yakin kalau Jinwo pasti sangat membencinya. Di satu sisi Jinwo mengakui kalau dia memang sangat membencinya, tapi di sisi lain dia juga sangat merindukannya. Dalam kondisi sebagian tubuhnya sudah mulai menghilang, ayah Jinwo berdiri dan memeluk Jinwo. Ayah Jinwo bilang para rulers hanya memberinya kesempatan, sisanya dia bisa memilih sendiri apa yang menurutnya lebih baik. Sehingga Jinwo tidak layak jika menyalahkan mereka atas apa yang menimpa ayahnya. Nah, seolah menyadari kalau suaminya sudah tiada, ibunya Jinwo tiba-tiba bilang kepada Jin-ah kalau sekarang dia setuju untuk pindah apartemen. Para hunter yang terluka sudah mendapatkan pertolongan medis dan para monster yang bikin onar sudah tidak ada lagi. Jinwo pun pulang ke rumah disambut pelukan hangat dari ibu dan adiknya. Di TKP, Hunter Choi menggoda Pak Baek dengan menawarkan obat penenang jika jantungnya masih berdebar kencang. Sementara di gedung asosiasi, Ketua Wu Jinchul yang ingat dengan janji Jinwo di hari pemakaman Pak Go, sepertinya baru sadar kalau Hyaki yang
Jinwoo habisi dalam insiden kali ini adalah makhluk yang telah menghabisi nyawanya Pak Go. Sambil meneteskan air mata haru, Ketua Jinchul mengucapkan terima kasihnya kepada Jinwoo yang sebelumnya sempat tertunda. Setelahnya, pihak asosiasi mengumumkan kalau monster yang menyerang tidak dapat diidentifikasi. Kerusakan yang mereka timbulkan memang sangatlah parah, namun bencana yang sesungguhnya baru akan tiba beberapa hari setelahnya. Para hunter dari seluruh dunia berkumpul di kota Seoul untuk menyambut apapun yang akan keluar dari dalam gate super besar yang akan segera mengalami dungeon break. Di sana kita bisa melihat beberapa hunter top dunia seperti Liu Zigang, Thomas Andre, dan Hunter Cha yang mengenakan kostum baru. Dungeon break yang mereka tunggu-tunggu pun akhirnya terjadi. Dan Jinwoo tampak sangat terkejut mendapati apa yang keluar dari dalam gate adalah sekompi tentara bayangan yang sepertinya dibangkitkan dari jasad pasukan rulers. Ketika Dungeon Break Gate raksasa Seoul menjadi kenyataan, Sung Jinwoo bersama ribuan hunter dari berbagai negara di seluruh dunia menunggu momen itu dalam kecemasan. Beberapa hunter menunggu dalam diam karena ketakutan, tapi sebagian lainnya justru penasaran monster sekuat apa yang akan keluar dari gate sebesar itu. Mereka yang penasaran kebanyakan adalah para hunter tingkat rank S. Akhirnya gate raksasa itu pecah dan membuat ratusan ribuan monster hitam keluar. Ada 3 monster naga seukuran naga kamis, yang pernah memicu musibah terbesar bagi umat manusia pada 9 tahun lalu. Selain itu, ada ribuan makhluk seperti manusia, namun makhluk tersebut memiliki sayap yang mirip seperti malaikat. Bahkan, ukuran pemimpin monster-monster itu 10 kali lipat lebih besar dari manusia. Fakta ini membuat banyak hunter cemas saat menyaksikan Dungeon Break Gate dari lokasi bekas duel 3 monark. Tak ingin terlarut dalam ketakutan lebih dalam, seorang hunter mulai memberi aba-aba untuk menyerang yang segera diikuti oleh hunter lainnya. Namun sebelum para hunter sempat melancarkan serangan, tiba-tiba Sung Jinwoo berteriak melarang mereka untuk menyerang. Hal ini tentu membuat banyak hunter bingung dan bertanya-tanya, padahal monster-monster sudah semakin mendekat. Dengan penuh percaya diri, Sung Jinwoo berjalan ke arah para monster yang semakin mendekat, dan berhenti di depan pemimpinnya. Baik Jinho dan ribuan hunter lainnya sempat menerka apakah Jinwoo berencana menghadapi ribuan monster itu dalam jarak dekat sendirian saja. Tak lama kemudian, Sung Jinwoo dan pemimpin monster itu saling tatap menatap tanpa kata. Tiba-tiba, pemimpin monster itu berlutut di depan Jinwoo. Ia menyebut dirinya sebagai Grand Marshal Bellion dan melaporkan bahwa kedatangannya sebagai pasukan bayangan Shadow Monarch. Tindakan Grand Marshal Bellion ini otomatis diikuti oleh ratusan ribu pasukan bayangan di belakangnya. Hal ini jelas membuat ribuan hunter terpana terkejut-kejut, dan mereka saat ini tidak dapat mencerna sama sekali situasi apa yang terjadi di depan mata mereka. Ternyata yang keluar dari gate raksasa kota Seoul hari itu adalah pasukan bayangan peninggalan Ashborn, sang Shadow Monarch terdahulu. Beberapa hari setelah Dungeon Break Gate raksasa terjadi di kota Seoul, Asosiasi Hunter Korea dibanjiri pertanyaan terkait Hunter Sung Jinwoo dan kejadian belakangan ini. Media luar negeri dan beberapa produser acara talk show Hunter bahkan mencoba mewawancarai Sung Jinwoo terkait pasukan barunya. Tentu saja permintaan seperti itu ditolak oleh Asosiasi Hunter Korea sebagai perwakilan Jinwoo. Sebab, mereka pun tidak tahu di mana hunter terbaik Korea itu berada. Asosiasi Hunter Korea benar-benar dibuat sibuk berkat rentetan kejadian yang bertubi-tubi. Di tempat lain, Sung Jinwoo dan ratusan ribu pasukan bayangannya berada di sebuah pulau tidak berpenghuni, bekas lokasi Dungeon Break Gate Rank S Jepang. Di sana, Jinwoo membagi ratusan ribu pasukannya menjadi 2 unit untuk melakukan latihan tempur yang dipimpin oleh Grand Marshal Bellion. Secara tidak terduga, Beru meminta Sung Jinwoo memberinya ujian kelayakan sebagai Grand Marshal dengan cara menantang duel Bellion. Sung Jinwoo tertarik ingin melihat seberapa hebat tangan kanan Shadow Monarch Bellion, maka ia pun mengizinkan duel antar komandan itu terjadi. Melihat dari segi senjata, Sung Jinwoo menduga Bellion lebih unggul dalam kekuatan dibanding kecepatan. Hal ini tentu memberikan keunggulan untuk Beru. Namun tidak disangka ternyata Bellion juga memiliki kecepatan refleks yang hebat walau ia bertubuh 5 kali lebih besar dari Beru. Pertarungan keduanya pun berlangsung sengit. Selepas peristiwa Dungeon Break Gate raksasa di Seoul, para hunter mulai kembali ke negara aslinya. Tak terkecuali Liu Zigang, hunter kebanggaan China yang merupakan salah satu dari 5 hunter tingkat nasional di dunia. Saat Liu Zigang tiba di negaranya, ia langsung disambut banyak pertanyaan dari wartawan yang mengelilinginya. Seperti biasa, Liu Zigang menjawab semua pertanyaan wartawan dengan percaya diri, hingga ia berhenti ketika mulai melangkah keluar bandara.
Liu Zhigang dan orang-orang tertegun melihat ada sebuah gate raksasa yang mirip Gate Soul di atas langit China. Gate itu beraura hitam kelam dan terlihat lebih menyeramkan. Tidak ada yang menyangka keanehan ini terjadi kembali. Pertarungan mereka berlangsung cukup singkat. Badan besar Belion sama sekali tidak mempengaruhi ia bergerak, apalagi dengan kekuatan dan kecepatan serangannya, ia mampu mengalahkan Beru dalam 2 kali jurus. Beru akan terus berambisi mengalahkan Belion untuk jabatan tangan kanan jika Jinwu tidak menghentikannya dengan imbalan posisi tangan kiri. Tentu saja Beru menjadi terharu akan kebaikan tuannya yang ia sebut raja itu. Setelah duel Belion dan Beru berakhir, kini gantian Igris yang ingin mengajukan tantangan. Namun Sung Jinwu buru-buru menghentikan niat Igris dengan memotong omongannya. Adu kekuatan untuk menentukan posisi di samping Shadow Monarch itu diikuti oleh para komandan dari kedua belah pasukan. Tusk tidak ingin ketinggalan, ia menantang dan mengalahkan 3 naga dalam hal mengeluarkan kekuatan api dengan bantuan item bola ORB milik Jinwu. Di sisi lain, Beru sudah memerintahkan pasukan semut bayangan yang ia pimpin untuk membangun kastil agar Jinwu dapat beristirahat dengan tenang. Sedangkan Belion dan Jinwu mulai mengakrabkan diri dengan membicarakan asal-usul pasukan bayangan dan cerita masa lalu Ashbourne. Beberapa hari telah berlalu dan Jinwu sangat rajin menyiapkan makan untuk adik dan ibunya menjelang hari penentuan. Jinwu telah mempersiapkan semuanya dengan baik, bahkan ia telah menitipkan ibu dan adiknya pada orang terpercaya yang mampu menjaga mereka. Menjelang hari terjadinya Dungeon Break 8 Gate raksasa di seluruh dunia, Jinwu ingin memberitahu kebenaran kepada umat manusia. Jinwu menceritakan rahasia di balik kekuatan Hunter dan misteri Dungeon kepada ketua asosiasi Wu Jinchul terlebih dahulu. Setelah mengetahui semua fakta yang jauh dari perkiraan manusia selama ini, Wu Jinchul pun bersedia membantu Jinwu. Melalui asosiasi Hunter Korea, Wu Jinchul mengumpulkan perwakilan Hunter dari seluruh negara untuk melakukan press conference. Pertemuan besar yang diadakan oleh Sung Jinwu pun akhirnya dimulai. Presiden, Perdana Menteri, pemimpin guild, hingga direktur asosiasi hunter dari setiap negara di dunia turut hadir di Seoul. Mereka datang dengan harapan Jinwu akan meyakinkan mereka bahwa gate kolosal yang mulai bermunculan bisa diatasi dengan mudah oleh hunter terkuat di dunia tersebut. Namun fakta yang diungkapkan Jinwu justru kebalikannya. Setidaknya akan ada lebih dari 200 monster sekuat Kamis yang muncul serentak di bumi, merupakan kata-kata yang disampaikan oleh Jinwu dan sulit dipercaya oleh para petinggi dunia. Sayangnya, apa yang mereka dengar adalah fakta yang tidak dilebih-lebihkan. Sebagai bukti, Jinwu menunjukkan kemampuannya sebagai monark dengan memanggil puluhan gate. Ia yakin bahwa musuh yang sesungguhnya juga dapat melakukan hal yang sama. Bukannya percaya, banyak yang menuduh bahwa Jinwu sebagai musuh, dan mengacuhkan saran Jinwu untuk menjauhkan diri dari gate, salah satunya yakni para petinggi dari Kanada. Keesokan harinya, banyak rakyat di kota-kota berhamburan akibat dari perkataan Jinwu pada saat konferensi pers, masing-masing dari mereka pergi untuk menjauhi gates tersebut. Di sisi lain Jinwu kembali ke pulau untuk melihat pasukannya. Di pulau terlihat bangunan yang sangat besar, Jinwu menduga pasti ini ulah si kocak Beru. Jinwu lalu memanggil Beru, kenapa bangunan itu begitu besar? Dan itu, apa Weigi menjuntai di atas? Tanpa sepatah kata, Beru bersujud di hadapan Jinwu. Tiba-tiba Belion juga ikut bersujud ke tanah, tanpa disadari ternyata Belion sudah tertular sifat kocak Beru. Mereka berpikir bahwa gate kolosal yang muncul di negara mereka tidak seberbahaya yang disebutkan Jinwu, dan bisa mereka taklukkan sendiri dengan kekuatan Hunter rank S terbaik mereka, yaitu J. Mills. Merasa mustahil untuk menaklukkan 8 gate sekaligus, Jinwu akhirnya memilih gate terdekat dari Korea Selatan yakni Tiongkok karena berpotensi besar membahayakan keluarganya. Berbeda dengan Kanada, kedatangan Jinwu justru disambut baik oleh Liu Zhigang. Detik-detik terbukanya gate di Tiongkok namun monster yang ditunggu-tunggu tidak kunjung muncul. Hal yang sama juga terjadi di 6 gate lainnya, namun tidak dengan gate di Kanada. Melihat pasukan Liu Zhigang yang sangat banyak, Jinwu tak mau kalah, lalu keluarlah pasukan Shadow Army Jinwu yang sangat banyak. Hal itu membuat Liu Zhigang terkaget-kaget, terdiam membisu tanpa sepatah kata. Bukan 200 monster setingkat Kamish seperti yang diperingatkan oleh Jinwu, yang muncul dari gate Kanada terlihat seperti sesosok manusia. J. Mills yang merasa menang jumlah, langsung meremehkan sosok tersebut, tanpa mengetahui bahwa yang berada di hadapannya tersebut tak lain dan tak bukan adalah Destruction Monarch alias King of Berserk Dragons, Antares. Antares ternyata sudah mengetahui strategi Jinwu dan ia sengaja memilih Kanada sebagai tempat persinggahan pertamanya.
Satu persatu hunter yang berada di sana pun langsung dibinasakan. Jin Woo bermaksud untuk menyelamatkan Adam White dengan skill teleportasinya, namun hal itu digagalkan oleh Antares. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan follow TikTok Mimin. Sesuai dugaan, Antares berhasil mengecoh Jin Woo dengan memfokuskan seluruh pasukannya ke satu dari 8 gate yang muncul. Kanada dipilih karena berlokasi paling jauh dari posisi Jin Woo yang saat itu sedang berada di Tiongkok. Berkat strateginya itu, ratusan hunter dan ribuan manusia di Kanada hangus menjadi abu dalam hitungan detik. Sedangkan rencana Jin Woo untuk mengulur waktu sebab kalah jumlah justru gagal total. Walaupun didampingi Iron Body Monarch dan Transfiguration Monarch, Antares tidak ingin meremehkan kekuatan sang Shadow Monarch yang dapat dengan mudah membangkitkan pasukannya yang telah terbunuh, membuatnya semakin kuat seiring berjalannya peperangan. Di sisi lain, sudah terlambat bagi Jin Woo untuk teleportasi ke Kanada karena hanya akan memperparah kerusakan. Ia pun dengan berat hati harus merelakan korban-korban yang berguguran di Kanada, termasuk salah satunya yaitu Adam White. Jin Woo langsung berfokus ke langkah selanjutnya yaitu memperkuat dirinya. Ia mendatangi Direktur Asosiasi Hunter Amerika Serikat, David Brennan, untuk meminta runestone Kamish yang pernah ia tawarkan kepadanya. Runestone sejenis batu yang menyimpan kekuatan mana sihir dari monster tertentu. Runestone sengaja ditanam oleh rulers agar kelak bisa menjadi bantuan bagi manusia untuk mengalahkan para monster kuat di masa depan. Dari awal, rulers memang berniat mengalirkan mana ke dunia melalui pertarungan sengit antara manusia dan monster. Semua itu dilakukan dengan tujuan mempersiapkan bumi ketika terjadi perang Monarch vs Rulers dan menghambat agar eksistensi manusia tidak punah karena perang tersebut. Sebelum melancarkan aksinya, Sung Jin Woo pergi menemui Nyonya Selner terlebih dahulu. Jin Woo meminta tolong kepada Nyonya Selner untuk melihat masa depannya, sebab ia ingin tahu apakah keputusan yang akan diambil sudah tepat. Nyonya Selner terkejut setelah mengetahui bahwa Jin Woo berniat mengorbankan dirinya sendiri untuk menyelamatkan umat manusia, walaupun jasa besarnya tersebut tak akan diingat oleh siapapun. Nyonya Selner mencoba mencegah Jin Woo, tetapi usahanya sia-sia, sebab Jin Woo justru bersyukur dan yakin bahwa itulah jalan yang terbaik. Tidak ingin lama mengulur waktu, Jin Woo dan para hunters dari seluruh dunia termasuk Indonesia berangkat ke Kanada untuk perang terakhir melawan Destruction Monarch, Iron Body Monarch, dan Transfiguration Monarch. Sebelum berangkat, Jin Woo menyempatkan diri menghubungi Cha Hai-in, salah satu sosok yang paling ia kasihi di dunia. Jin Woo berjanji akan menemui dan menikahinya setelah perang berakhir. Sedangkan jauh di Kanada, Antares dan pasukannya menunggu kehadiran sang Shadow Monarch Sung Jin Woo dengan anarkis. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan follow TikTok Mimin. Menghancurkan Kanada merupakan salah satu cara Antares untuk memprovokasi Jin Woo. Namun, tamu yang diundang tersebut masih belum kunjung datang. Alhasil, pasukan militer pun digerakkan sambil menunggu tibanya bantuan dari para hunters di seluruh dunia. Pasukan militer berupaya memukul mundur para monster dengan menembakkan rudal. Beberapa rudal ada yang menuju ke arah Destruction Monarch dan meledak ketika mengenainya. Para tentara sempat mengira serangan mereka melumpuhkan sasaran, tapi sedetik kemudian Destruction Monarch yang awalnya berwujud manusia berubah menjadi sosok naga hitam. Jelas gempuran rudal sekalipun tidak akan cukup untuk melukai sang Destruction Monarch. Naga itu berukuran raksasa dan bahkan mampu menutupi langit di belakangnya. Mata monster itu berkobar dan memancarkan aura intimidasi yang menakutkan. Para tentara manusia segera tercengang ketika satu serangan bola api melesat ke arah mereka. Satu saja serangan dari Destruction Monarch dapat dengan mudah melumpuhkan ratusan jet tempur yang telah dikerahkan. Di tempat lain, Jin Woo terlihat duduk termenung di kastil megah, hasil buatan tangan Beru dan prajurit semut bayangan lainnya. Ia baru saja menyusun rencana baru, akan tetapi Belion kemudian muncul dan memperingatkan Jin Woo bahwa rencana barunya itu terlalu berbahaya. Peringatan serupa juga disampaikan oleh Igris. Sedangkan Beru yang sangat patuh pada Jin Woo tidak mencoba melarang. Dia justru hanya menangis sedih. Jin Woo pun tahu para komandan prajuritnya itu sedang khawatir, apalagi mereka memiliki ikatan batin kuat melebihi hubungan antara tuan dan bawahan. Mereka tidak meragukan kekuatan sang Shadow Monarch, namun tetap khawatir dengan keputusan tuannya tersebut, yang berniat untuk menghadapi Antares sendirian saja, serta menanggung beban dan bertanggung jawab atas nyawa semua umat manusia di bumi.
Meskipun begitu, Jinwoo sudah mantap dengan langkah yang akan ia ambil layaknya Ashborn Shadow Monarch terdahulu. Jinwoo tidak berniat menghentikan langkah yang seharusnya dilakukan. Keteguhan Jinwoo mengingatkan Bellion pada sosok agung tuannya terdahulu, yaitu Ashborn. Maka itu, ia kembali tersadar dan ketiganya bersumpah untuk setia mendampingi Jinwoo sampai akhir apapun hasilnya. Jinwoo berangkat ke medan perang tanpa menghubungi keluarganya terlebih dahulu. Sesuai strategi awal, ia terlebih dahulu menargetkan monster naga untuk dibangkitkan sebagai pasukan bayangan untuk mempersiapkan pasukan berjumlah besar yang bisa mengimbangi Antares. Beralih ke medan perang, ratusan monster rank A ke atas terlihat masih terus menargetkan manusia. Mereka tak henti-hentinya menyerang dan mengalahkan para hunter maupun tentara manusia yang tersisa. Jinwoo datang tepat waktu ketika seorang tentara nyaris tewas diterkam oleh monster laba-laba. Namun saat itu Jinwoo datang sendiri tanpa prajurit bayangannya. Sendirian ia menumpas semua monster yang ada di hadapannya. Langkah pertama dari rencana Sung Jinwoo di peperangan kali ini akan dimulai dari monster-monster itu. Jinwoo akan membunuh mereka dan mengubahnya menjadi pasukan bayangan untuk melawan sang Destruction Monarch. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan follow TikTok Mimin. Jinwoo yang telah tiba di Kanada mulai menghabisi satu persatu monster yang ia temui. Di sisi lain, ketiga monark kebingungan karena Jinwoo bertarung sendirian tanpa hadirnya pasukan bayangan miliknya. Namun Destruction Monarch yang jenius dapat menarik kesimpulan dengan cepat bahwa Jinwoo berencana mengalahkan seluruh pasukan monster dan menjadikan pasukan bayangannya. Ia yakin saat ini Jinwoo ingin menghindari pertarungan langsung dan sedang mengulur waktu. Di tempat lain, para tentara militer masih menembaki puluhan monster di depannya dengan giat. Mereka bersikeras bertarung sampai rombongan hunter tiba dan mengambil alih pertempuran. Benar saja, berkat keyakinan mereka Hunter Thomas Andre akhirnya datang, serta memukul mundur monster orc raksasa yang akan menerjang kumpulan tentara. Kedatangan hero asal Guild Scavenger itu membuat para tentara bersorak gembira sekaligus lega karena harapan baru telah tiba. Namun, sorakan gembira itu harus ditunda sebab muncul ketua monster raksasa yang mengaku sebagai King of Monstrous Humanoid, sang Iron Body Monarch. Ia pun menyambut kedatangan Thomas Andre dengan perkataan tajam dan tantangan yang lebih mirip seperti ancaman. Tentu saja Thomas tidak gentar karena sejak awal dia yakin bisa menggunakan kekuatan rulers dalam dirinya dengan baik. Apalagi saat ini Thomas sedang bersama ratusan ribu prajurit bayangan milik Sung Jinwoo yang dipimpin langsung oleh Bellion. Sedetik kemudian Bellion keluar dari bayangan Thomas Andre, disusul prajurit bayangan lainnya. Bellion menyapa Iron Body Monarch dengan hangat sambil tersenyum sinis. Iron Body Monarch tidak pernah menyangka prajurit bayangan Shadow Monarch dapat bersembunyi di balik bayangan manusia lain. Sadar akan dirinya telah disergap, sehingga ia pun buru-buru memberi laporan kepada Antares atau Destruction Monarch lewat telepati. Akan tetapi, niat Iron Body Monarch itu tidak dapat dilakukan, sebab jauh di atas gedung terlihat Tusk sedang merapalkan mantra sihir untuk memblokir komunikasinya. Iron Body Monarch tercengang, ia mulai sadar bahwa ini bukanlah cara bertarung pasukan bayangan atau Shadow Monarch yang ia kenal, melainkan cara bertarung dan strategi manusia untuk mengalahkan musuh mereka. Karena itu Iron Body Monarch langsung bertransformasi ke sosok aslinya sambil meneriakkan bahwa Jinwoo tidak pantas menjadi monark. Mendengar hal itu, Beru murka karena tidak terima tuannya diremehkan. Beru lantas segera maju dan menantang langsung Iron Body Monarch. Di sisi lain, puluhan ribu prajurit Destruction Monarch telah beralih menjadi pasukan bayangan milik Sung Jinwoo. Jumlah itu terus bertambah seiring banyaknya monster yang mati karena jurus miliknya. Ia terus menerjang monster-monster di depannya itu tanpa rasa takut. Pengalaman bertarung Jinwoo selama ini sangat membantu perkembangan jurus dan serangan yang ia lancarkan. Sedangkan dari arah musuh, ribuan pasukan naga milik Destruction Monarch juga mulai bergerak. Mereka terus-menerus melemparkan napas api ke arah prajurit bayangan sambil melayang di udara. Jinwoo tentu tidak gentar dengan pasukan naga tersebut, sebab ia pernah melawan musuh yang jauh lebih kuat dari mereka, seperti Beast Monarch atau Frost Monarch dan Asep. Sementara itu, Destruction Monarch berfirasat bahwa kekuatan Sung Jinwoo akan semakin kuat setiap menit. Maka dari itu, ia memerintahkan pasukannya untuk mulai menyerang dan meminta Monarch of Transfiguration bersembunyi agar bisa mempersiapkan serangan balasan ke prajurit bayangan Jinwoo. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jika kalian suka video ini, jangan lupa like dan follow TikTok Mimin.
Sesuai rencana, Jinwoo berhasil mengisolasi Antares dari Iron Body Monarch dengan memutus komunikasi di antara keduanya. Antares pun bergumam di dalam hati, apa mungkin anak buahku mengkhianatiku? Tak berlama-lama pertempuran antara kedua monark terkuat yaitu Sung Jinwoo melawan Antares langsung dimulai. Antares membuka pertempuran itu dengan Katon Gokakyu no Jutsu. Ia meniupkan bola api lewat mulutnya. Namun serangan itu dapat dengan mudah dihindari oleh Jinwoo yang terbang sambil menunggangi Kaisel. Shadow bayangan milik Jinwoo juga langsung memberikan serangan susulan, namun itu tidak cukup untuk melukai sang Monarch of Destruction. Di sisi lain terlihat Liu Zigang juga melawan monster sejenis Hulk. Ia menghabisi monster tersebut dengan memotong kepalanya. Kemudian ia merasakan bahwa kekuatan sihir di wilayah itu mulai bergetar seakan-akan menusuk badannya. Liu Zigang menduga pasti itu pertarungan antara kedua monark terkuat telah dimulai. Kembali ke pertarungan mereka, Antares tampak bingung dan merasa heran kenapa Jinwoo tidak membawa pasukan bayangannya. Tiba-tiba muncul sebuah portal isekai berwarna ungu. Jinwoo melesat pergi ke dalam portal tersebut. Antares menduga Jinwoo ingin pergi dari pertempuran. Dengan secepat kilat, ia melesat memasuki portal itu. Di luar portal, ternyata pasukan bayangan Jinwoo sudah berkumpul dan bersiap-siap untuk menyerang. Antares merasa diremehkan setelah tahu Jinwoo sengaja tidak membawa pasukan bayangannya, malah mengirimkan semua pasukan rank tingginya untuk melawan Iron Body Monarch. Mengalahkan pasukan Iron Body Monarch adalah bagian dari strategi Jinwoo agar ia bisa menambah jumlah pasukan bayangan. Di sisi lain, ternyata Antares tidaklah sendirian. Masih ada Transfiguration Monarch atau Yogumund. Yogumund bisa membuat gate yang dapat memanggil pasukan naga milik Antares. Pasukan itu sebanding dengan jumlah pasukan Jinwoo. Tanpa disadari, hal tersebut juga masih bagian dari strategi sang Shadow Monarch. Jinwoo menggunakan Cancel Summon untuk memanggil kembali semua pasukan bayangan. Antares menduga bahwa Jinwoo sudah menyerah, sebab ia meng-cancel semua pasukan bayangan miliknya. Ternyata, Jinwoo menggunakan skill yang sangat mematikan bagi kaum naga, yaitu Dragon Fear yang ia peroleh dari Runestone Kamish. Dragon Fear adalah jurus teriakan roh naga yang dapat memberikan keputusasaan kepada teman maupun lawan. Antares, yang juga memiliki julukan King of Berserk Dragons, tentu sudah tidak asing dengan jurus yang baru saja digunakan oleh lawannya tersebut. Teriakan Jinwoo dapat melumpuhkan seluruh makhluk yang lebih lemah darinya. Tidak hanya pasukan Antares, Yogumund juga terdampak oleh jurus tersebut, menandakan bahwa kekuatan monark tersebut masih jauh lebih lemah dari Jinwoo. Di sana, hanya Antares saja yang tidak terdampak oleh Dragon Fear. Di tengah kepanikan lawannya, Jinwoo membawa paksa Antares ke pulau tidak berpenghuni untuk mengisolasinya dari pasukannya sekaligus meminimalisasi kerusakan di Kanada. Antares terlihat takjub melihat kastil milik Sung Jinwoo yang begitu besar, sedangkan milik sang Shadow Monarch terdahulu lebih kecil dari itu. Dengan aura yang mematikan, Jinwoo mengeluarkan senjata serta memanggil semua pasukan bayangannya, termasuk Belion. Yang diiringi dengan Antares, juga menunjukkan wujud naganya yang sangat besar. Pertarungan kedua Shadow Monarch pun dimulai. Invasi pasukan Monster Destruction Monarch mengakibatkan hujan mana sihir di seluruh dunia. Kobaran api pertempurannya pun mampu menyelimuti seluruh daratan benua. Kemenangan umat manusia masih menjadi misteri walaupun semua hunter di seluruh dunia telah bersatu menyerbu medan peperangan. Mulai dari hunter rank A yang memiliki kekuatan terbatas, hingga hunter unggulan yaitu rank S yang mewakili tiap negara. Kekuatan para hunter tidak layak diremehkan, sebab mereka mempunyai peranan besar untuk mengalahkan monster rank rendah. Jika hunter rank E hanya mampu membunuh satu monster, maka hunter rank D bisa membunuh 3 monster sekaligus. Lalu hunter rank C akan membunuh 10 monster di waktu yang bersamaan. Kemudian hunter rank S mampu memusnahkan ribuan monster dengan tingkat kekuatan menengah hingga sedang. Sedangkan monster berkekuatan tinggi menjadi jatah bagi para hunter tingkat profesional seperti Sung Jinwoo dan Thomas Andre. Peperangan ini merupakan pengorbanan hidup dan mati bagi para hunter. Oleh sebab itu, umat manusia harus sadar dan menyerahkan harapan hidup mereka di pundak ribuan pahlawan perang itu. Di pulau terpencil tempat kastil Shadow Monarch berada, pertempuran Sung Jinwoo dengan Antares berlangsung sangat ketat. Sung Jinwoo yang bertempur bersama Belion, Beru, Tusk dan jutaan pasukan bayangannya masih kewalahan menyamai kekuatan Antares dalam wujud naga penghancur. Sebutan Destruction Monarch bukanlah isapan jempol belaka. Nyatanya Antares dapat dengan mudah menangkis dan menyerang Sung Jinwoo beserta pasukan bayangan hanya seorang diri saja.
Serangan Sung Jinwoo dan pasukannya memang sukses menyudutkan Antares. Namun hal ini tidak membuat Antares gentar, justru sebaliknya. Antares terlihat senang dan menikmati pertempuran kontras jumlah pasukan yang mampu menekannya. Tak lama kemudian, Antares mengeluarkan skill Dragon Fear. Skill ini efektif memberikan tekanan intimidasi hebat pada pasukan bayangan Sung Jinwoo dan mampu membungkam mereka. Bahkan beberapa pasukan bayangan yang sedikit lemah langsung musnah berkat skill Dragon Fear dari penguasa para naga. Mengantisipasi hal itu, Jinwoo segera menyimpan seluruh pasukan bayangannya yang menggunakan skill Cancel Summon. Belum sempat mengambil napas, Jinwoo sudah dikejutkan dengan serangan bola api relik milik Antares. Beruntung, Jinwoo mampu menghindari hembusan badai napas api relik milik Antares yang mampu menghancurkan puluhan hektar tanah dalam waktu sekejap saja. Jinwoo cukup takjub pada fakta bahwa kumpulan mana yang tersebar di tanah ini setelah kematian King of Giant tidak bisa menahan serangan Antares. Hal itu menandakan seberapa dahsyat kekuatan tempur King of Dragon ini. Bisa dipastikan jika pasukan abadinya terkena ledakan tadi, mereka akan musnah. Antares mulai berubah menjadi sosok manusia dan mengatakan kesamaan terkait musuh mereka yang sebenarnya, yakni ruler sebagai monark yang lahir dari kegelapan. Dalam perkataan panjang lebar itu, Antares berniat merekrut Jinwoo agar berdiri di sisinya untuk mengalahkan para rulers dan menguasai dunia. Tentu saja Jinwoo menolaknya, apalagi ia memang tidak percaya dengan perkataan Antares yang mencoba untuk mengakalinya. Jinwoo melihat dalam sorotan mata Antares, terlihat akan haus darah dan senyuman kocak. Pertempuran ronde kedua dari mereka pun tak bisa dihindari. Upaya Antares untuk mengakali Jinwoo berakhir dengan kegagalan jika manipulasi dan penipuan tidak membuahkan hasil. Maka, satu-satunya cara yang tersisa adalah menghancurkannya dengan segala cara. Setelah perundingan gagal, Antares kembali ke bentuk aslinya dan mulai menyerang Jinwoo dengan cakar naganya yang tajam. Jinwoo menghindari serangan itu dengan melompat ke atas, sambil ia menggunakan skillnya untuk memanggil Kaisel. Serangan bertubi-tubi kembali dilancarkan oleh Antares dengan menyemprotkan bola api yang sangat panas. Di sisi lain, tidak banyak yang bisa diperbuat Jinwoo selain menghindar dari serangan Antares sambil mencari peluang untuk menyerang. Sayangnya, setiap serangan yang dilancarkan Jinwoo tidak meninggalkan dampak yang signifikan akibat ketebalan armor milik Antares. Opsi lain seperti memanggil pasukan bayangan juga tidak mungkin dilakukan Jinwoo, mengingat pada chapter sebelumnya Antares bisa dengan mudah menaklukkan seluruh bayangannya menggunakan skill Dragon Fear. Bahkan, bayangan sekelas Belion, Beru maupun Igris turut dibuat tak berkutik di hadapan skill andalan King of Berserk's Dragon tersebut. Satu-satunya cara yang terlintas di pikiran Jinwoo untuk menembus pertahanan naga raksasa tersebut adalah dengan mengimbangi ukurannya. Yup, masih ada cara bagi Jinwoo, yaitu dengan menggunakan kekuatan yang diwariskan oleh Ashborn, yakni Astralization. Saat berada dalam mode Astralization, Sung Jinwoo akan berubah menjadi Susanoo dengan tubuh raksasa gelap berwarna ungu, yang mampu melawan makhluk besar lainnya seperti Antares saat berwujud naga. Ketika menggunakan kemampuan ini, Sung Jinwoo mempunyai kemiripan dengan Ashborn, sang Shadow Monarch pertama. Bagi Antares ini bukanlah hal yang wajar mengingat Jinwoo sebelumnya hanyalah manusia biasa. Ia pun menganggap Jinwoo sebagai ancaman yang sangat berbahaya dan mencoba untuk mengeliminasinya secepat mungkin walaupun sepertinya itu akan menjadi hal yang tidak mudah. Seperti yang terlihat dalam solo leveling chapter 175, Jinwoo berhasil mengumpulkan esensi mana sihir kegelapan dan kematian ke dalam dirinya. Kemudian ia mengekstrak kumpulan mana itu menjadi armor Shadow Monarch. Proses ini disebut Astralization. Berkat Astralization itu, kekuatan serangan Jinwoo meningkat 3 kali lipat dari biasanya. Kini, ia bisa aktif menyerang Antares dan memberikan damage yang cukup menyakitkan. Pertarungan kembali dimulai dengan salaman yang tidak biasa. Antares mengulurkan kakinya untuk bersalaman, serta diiringi dengan senyuman yang membagongkan. Tentu, Jinwoo menyambutnya dengan hangat, namun kehangatan itu berubah menjadi tamparan keras di wajah Antares, karena Jinwoo tidak suka melihat wajah Antares yang mirip seperti kadal. Tentu Antares tidak mau mengalah, ia melihat kesempatan di satu celah dari serangan Jinwoo. Antares menggigit tubuh astral Jinwoo dengan paruh naga dan membantingnya dengan sangat keras ke tanah. Disusul dengan melancarkan serangan Katon, semburan bola api yang sangat mematikan. Dengan cekatan Jinwoo berhasil lolos, kemudian ia menyiapkan pedang kegelapan dan menerjang Antares.
Di sisi lain, ternyata Antares juga telah menyiapkan serangan bola api balasan, sehingga kedua kekuatan mega sihir itu mengalami bentrokan yang sangat dahsyat. Setelah bentrokan itu hilang, Antares dengan cepat menyerang dengan mengibaskan ekornya. Tentu hal itu dapat dihindari oleh Sung Jinwoo. Singkat cerita, Antares dan Jinwoo bersamaan melancarkan serangan hebat satu sama lain. Antares dengan semburan lava api, sedangkan Jinwoo menghujani dengan puluhan pedang kegelapan. Serangan Antares memberikan luka serius pada armor astral sang Shadow Monarch. Alasannya, karena Jinwoo memilih melepaskan pakaian tempur tersebut. Selain itu, Jinwoo juga merasa armor astral tidak efektif sebab menguras staminanya demi mempertahankan kekuatan ekstra. Sebagai gantinya, Jinwoo melapisi seluruh tubuh dengan kekuatan kematian menggunakan metode yang mirip ketika membangun armor astral. Sementara itu, Antares juga ikut berubah ke wujud manusianya. Ia masih merayu Jinwoo untuk bergabung ke rencana liciknya untuk menguasai alam semesta. Tentu saja Jinwoo menolak mentah-mentah tawaran itu. Sejak awal ia tak sudi bekerja sama dengan monster yang mengacaukan dunianya. Sekali lagi, manusia terkuat dan monark terhebat saling beradu jurus untuk saling mengalahkan. Antares gencar memberikan serangan bertubi-tubi dengan terus meremehkan pilihan Jinwoo lewat kata-katanya. Antares mengklaim keputusan Jinwoo sia-sia, sebab kini Monarch of Transfiguration bersama pasukan Destruction-nya sedang meluluhlantahkan manusia dan Hunter di belahan bumi lain. Tidak lama lagi, hal apa yang hendak dilindungi Jinwoo akan menghilang dan tinggal bayangannya saja. Antares sangat percaya diri akan memenangkan pertempuran ini tanpa perlu bersusah payah lagi. Kepercayaan diri Antares dengan cepat menguap. Tanpa diduga, Jinwoo berhasil melayangkan satu tebasan tajam dibantu oleh puluhan tangan pasukan bayangannya. Antares yang tak berdaya merasa murka dan mengutuk Jinwoo dengan seluruh sisa tenaganya. Lalu keajaiban pun terjadi. Dalam episode-episode sebelumnya, telah diceritakan bahwa perang antara Sung Jinwoo dan ketua para monark Antares berakhir seri. Ini terjadi karena pasukan Rulers the Fragment of Brilliant Light menyela duel mereka. Berkat usaha perjuangan Sung Jinwoo selama ini, akhirnya Rulers the Fragment of Brilliant Light berhasil melenyapkan pemimpin kegelapan, Sang Monarch Destruction. Kematian Antares tersebut diharapkan dapat menjadi awal kebangkitan dunia setelah perang melawan monster yang terjadi 10 tahun terakhir. Namun Sung Jinwoo mengharapkan hal lain. Ia meminta kepada The Fragment of Brilliant Light untuk memutar waktu dengan item Cup of Reincarnation. Jinwoo ingin mengembalikan keadaan dunia sama seperti 10 tahun lalu ketika monster, dungeon, dan gerbang dimensi belum merenggut keindahan bumi. Permintaan Jinwoo pun dikabulkan. Rulers the Fragment of Brilliant Light mengaktifkan item Cup of Reincarnation tersebut. Kemudian terlihat Yu Jinho sedang panik melihat cahaya tersebut. Ia sedang berusaha untuk menghubungi seseorang. Begitu juga orang-orang yang memperhatikan cahaya itu. Mereka terdiam membisu yang dipenuhi dengan kecemasan. Dan dalam sekejap, dunia pun diselimuti oleh cahaya terang. Kemudian Jinwoo kembali ke masa 10 tahun lalu, dikala ia masih duduk di bangku SMP. Jinwoo sangat bahagia, ia kembali bertemu ayah, ibu, dan adiknya dalam keadaan sehat, termasuk teman-teman sebayanya. Akhirnya Jinwoo bisa menghabiskan waktu dari hari ke hari dengan normal, tanpa perlu khawatir munculnya dungeon break dan monster di suatu tempat. Kalian pasti tahu mengapa Jinwoo menggunakan item tersebut. Selain mencegah kerusakan parah oleh para raja, item itu juga menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal, termasuk ayah Sung Jinwoo. Jadi penggunaan item ini sebenarnya tidak buruk, tapi ada efek sampingnya. Seperti yang terlihat di chapter sebelumnya, hanya Jinwoo dan para raja yang mengingat kejadian tersebut. Namun Jinwoo terpaksa harus segera meninggalkan semua kenyamanan normal itu. Ia masih memiliki tugas terakhir untuk menumpas gerombolan 8 monark yang sedang bersembunyi di celah dimensi. Jinwoo pergi dengan meninggalkan sepucuk surat kepada ibunya. Ia pergi untuk menyelesaikan misinya dan secepatnya akan kembali ke rumah. Maka dimulailah invasi Sung Jinwoo ke celah dimensi. Di dimensi yang berbeda, Beru dan Belion berhasil menghabisi antek-anteknya. Di saat yang bersamaan, Jinwoo juga mengalahkan pasukan utama Monarch dengan membunuh Yogumun, Monarch of the Transfiguration yang merupakan inti dari semua pertempuran. Sambil menunggu pasukannya bersih-bersih, Jinwoo duduk sambil merenung sejenak, hatinya dipenuhi rasa rindu pada keluarganya. Sudah 27 tahun sejak ia pergi ke celah dimensi atau setara 2 tahun di bumi. Ia berjanji pada diri sendiri untuk menceritakan tentang Jinwoo kembali ke masa lalu, menggunakan item Cup of Reincarnation. Ia berencana memberitahukan hal itu setelah misinya selesai.
Setelah Belion menyelesaikan tugasnya dengan penuh keyakinan, Jinwoo akan melaksanakan rencana berikutnya untuk mengalahkan Antares dan pasukannya. Di sisi lain, Antares duduk santuy sambil menunggu kedatangan Sung Jinwoo karena ia tahu bahwa Yogumun sudah dihabisi, maka target selanjutnya adalah Antares. Setelah Jinwoo tiba, Antares merasa takjub dan tidak menyangka bahwa Jinwoo menggunakan Cup of Reincarnation. Dengan begitu mereka bisa bertemu untuk yang kedua kalinya. Dalam perang kali ini mereka pun saling menyerang satu sama lain, namun pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh Sung Jinwoo. Setelah pertarungan panjang, tiba waktunya Jinwoo kembali ke bumi menghabiskan hidup sebagai manusia biasa. Namun, ketika jadwal Jinwoo datang ke bumi sudah semakin dekat, umat manusia mulai bergunjing berkat sebuah ramalan yang dibagikan oleh Nyonya Selner. Dewa yang akan membawa kehancuran sebentar lagi akan datang ke bumi. Begitulah isi ramalan Nyonya Selner. Ternyata, 2 tahun lalu saat seharusnya bencana dungeon dan ledakan mana sihir muncul di bumi, jika tanpa campur tangan Sung Jinwoo, Nyonya Selner tetap mendapatkan berkah dalam bentuk kekuatan meramal. Bakatnya itu terbukti sangat akurat bahkan bisa memprediksi waktu kematian seseorang dan jatuhnya pasar saham. Tidak aneh jika perkataannya menjadi perdebatan di dunia, termasuk datangnya dewa kematian di bumi yang menandai terjadinya kiamat versi Nyonya Selner. 1 hari kemudian, ramalan Nyonya Selner benar kejadian. Sebuah gerbang spiral misterius tiba-tiba muncul dan pecah di langit kota Seoul, Korea Selatan. Orang-orang sudah mulai panik, dan berita tentang ramalan Nyonya Selner menjadi topik panas di seluruh dunia. Namun kekhawatiran mereka itu jadi sia-sia sebab tidak terlihat ada monster yang keluar dari gate itu. Sebenarnya yang keluar adalah Sung Jinwoo alias Shadow Monarch yang datang dari gate raksasa itu. Kemudian Sung Jinwoo memilih membaur dengan cepat dan menyembunyikan kedatangannya. Jinwoo sengaja menyamar dengan memakai penampilan remaja karena sadar tidak akan ada yang menyambut kehadirannya kembali. Akan tetapi pikiran itu salah, sebab ada pria yang merupakan wadah Envoy of the Rulers, tengah menunggu kedatangan Jinwoo bersama seikat buket bunga. Pria itu mengajak Jinwoo berpindah tempat di sebuah kedai es krim untuk menyampaikan rasa terima kasih dan pesan Rulers. Tidak disangka para Rulers menghendaki Sung Jinwoo untuk meninggalkan bumi. Mereka khawatir bumi tidak dapat menampung kekuatan sihir sang Shadow Monarch. Tentu saja Jinwoo marah, ia tahu Rulers kini mengusirnya karena sudah tidak dibutuhkan. Untungnya wadah Envoy of the Rulers mengakhiri kesalahpahaman Jinwoo dengan cepat. Ia menyampaikan jika keberadaan Shadow Monarch telah memberi perubahan kecil dalam kehidupan manusia. Contohnya kasus bakat meramal Nyonya Selner. Para Rulers takut jika perubahan itu akan mempengaruhi ekosistem bumi, bahkan bisa memicu munculnya bencana dungeon atau ledakan sihir lain. Namun, Jinwoo tidak peduli. Saat ini ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, teman, dan orang yang disayangi tanpa perlu gelisah akan masa depan. Jika ia bisa melihat mereka hidup sehat bahagia, itu sudah cukup. Tiba-tiba Jinwoo melihat Cha Hae-in berjalan di samping luar kaca jendela. Jinwoo yang kaget sontak langsung mengejarnya dan mengatakan cinta kepada Cha Hae-in. Cha Hae-in sempat bingung, kenapa tiba-tiba sekali ada seorang pria yang menyatakan cinta kepadanya? Namun pada akhirnya ia menerima cinta Jinwoo tersebut, sebab ia merasa bahwa pria di depannya adalah orang yang tidak asing lagi baginya. Dan mereka pun hidup bahagia selamanya.